kita semua butuh kasih sayang. Kita butuh kasih sayang Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kita harus berkasih sayang sesama manusia. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang itu akan disayang sama Allah yang Maha Penyayang. Kita membantu orang itu karena merasa butuh. Kita yang butuh membantu dia. Nah, itu yang diharapkan. Bagaimana kita ketika bersedekah itu, kita yang butuh bersedekah. Bukan sehingga kalau kita merasa kita yang butuh bersedekah, kita nggak akan mengeluarkan kata-kata, kamu nggak ingat lagi saya bantu dulu ya. Nggak keluar lagi kata-kata itu. Karena memang kita yang merasa butuh untuk bersedekah. Tapi kan dia yang butuh kali uang itu saya berikan. Uang itu seluruh kelebihan kekurangan di bidang kekayaan itu tidak berarti apa-apa bagi Allah. Itu hanya penampakan saja. Fakta fata morgana. Kan sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi bagaimana kita membiasakan melihat orang itu tidak dari sisi itu. Tapi kita melihat manusia ini dari sisi sama-sama kita ini sama-sama hamba Allah. Sama-sama makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, makhluk yang lemah. Sehingga kita butuh saling menguatkan, saling membantu, saling memberi. Hari ini kita membantu orang lain, juga membantu diri sendiri sebenarnya. Besok akan datang orang yang membantu kita, karena kita butuh bantuan. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhi. Sesungguhnya Allah senantiasa akan membantu hamba-hambanya selama hamba-hamba tersebut membantu orang lain. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita niatkan bahwa kita butuh membantu orang lain karena kita butuh kepada bantuan Allah. Nah, jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Allah As-Subuh, bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang maha layak untuk disucikan dan satu-satunya Tuhan yang paling disucikan oleh makhluk-makhluknya. Adapun selain Allah tidak ada yang seperti Allah. Ada yang dipuji, ada. Kita ada yang puji, tapi hai puji tapi kadang-kadang matang puji tengah pah lampah nailhab hai puji li. Itu kita makhluk. Kalau Allah memang maha sempurna. Baik, saya kira demikian untuk subuh ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada yang ditanyakan dalam masalah ini? Ada. Ya. Oh, Waalaikumsalam. Sin. Subuh. Oh iya. Iya.
Assalamualaikum. Jadi dalam salat itu ada terdiri daripada syarat-syarat sah salat, kemudian ada rukun-rukun, kemudian ada sunat-sunat. Sunat dibagi dua, sunat ab'ad, sunat hayat. Sunat ab'ad itu sunat yang kalau ditinggalkan dia sunat diganti dengan sujud sahwi. Seperti contohnya qunut dan tahiyat awal. Adapun sunat-sunat hayat adalah sunat-sunat yang kalau ditinggalkan tidak disunatkan diganti dengan apapun. Artinya ya kalau sudah tinggal ya tinggal saja. Nah, apa landasan para ulama mengklasifikasikan sebagian perbuatan salat itu dianggap rukun, sebagian perbuatan salat dianggap sunat ab'ad, sebagian perbuatan salat dianggap sunat hayat. Kenapa enggak disamakan saja? Diwajibkan aja semua. Misalnya begitu ya. Alasannya ada beberapa. Yang pertama, para ulama ketika menyimpulkan sebuah hukum itu yang pertama melihat kekuatan dalil. Pertama melihat kekuatan dalil. Karena hadis-hadis ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang lemah. Bahkan ada lemahnya itu mendekati kepada hadis palsu. Jadi yang pertama, ukuran para ulama menentukan sebuah hukum itu adalah kekuatan dalil. Nah, seperti misalnya salat sunat qobliyah maghrib. Salat sunat qobliyah maghrib. Kenapa salat sunat qobliyah maghrib itu tidak muakkad? Kenapa enggak muakkad aja? Kan bagus dapat pahala. Itu menurut kita ya. Tapi para ulama dalam menentukan hukum itu ada aturan, ada kaidah ilmu. Nah, salat qobliyah maghrib itu memang sunat. Tapi kenapa para ulama tidak mengatakan sunat muakkad, sunat biasa saja, dia tidak terlalu berat. Dikarenakan hadis-hadis tentang qobliyah maghrib itu tidak terlalu kuat. Jadi begitu. Demikian juga ya, seperti doa iftitah. Doa iftitah itu ada 3 doanya. Dan 3-3-nya itu memang hadis sahih. Tetapi Rasulullah ganti-ganti membacanya. Kadang-kadang baca ini, kadang-kadang baca itu. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada satu doa iftitah pun yang diwajibkan. Meskipun demikian ada dalam mazhab Hambali yang mengatakan doa iftitah itu adalah wajib. Dan demikian juga doa-doa yang lain. Kemudian juga ada kondisi kenapa para ulama menyatakan sebuah hukum itu sunat, tidak wajib. Kenapa sebuah hukum itu wajib dan yang lainnya sunat. Di sini para ulama juga melihat, misalnya ada satu perbuatan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Selalu melakukannya. Maka ini disebut dengan perbuatan itu misalnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat tekankan. Tapi ada perbuatan ya Rasulullah kadang-kadang melakukannya, kadang-kadang juga maka harus beda hukumnya. Seperti salat qobliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur dengan qobliyah asar, berapa rakaat? Qobliyah zuhur berapa rakaat? Bisa 4, bisa ada 4, ada 2. Ba'diyah zuhur demikian juga 4 atau 2. Qobliyah asar demikian juga 4 atau 2. Yang sunat muakkadnya berapa? 2. Qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, qobliyah asar 2. Nah, yang 4 dari mana datang? Kenapa enggak 4 terus di sunat muakkadnya? Karena kalau 2 rakaat qobliyah zuhur, kalau 2 rakaat ba'diyah zuhur, kalau 2 rakaat qobliyah asar, itu hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi kalau 4, memang Rasulullah senantiasa 4, tapi kedapatan misalnya sesekali tidak 4, 2. Berarti yang dikuatkan itu 2. Begitu cara istinbat hukum. Seperti tajdid wudu, memperbaharui wudu. Apa hukum perbaharui wudu? Setiap waktu salat. Sunat. Bagaimana cara menetapkan hukum sunat? Kok asal bilang sunat?
Demikian juga para ulama mengumpulkan dalil, melihat dalil bahwa Rasulullah itu sering memperbaharui wudu setiap waktu sholat. Tapi kadang-kadang Rasulullah nggak keluar masjid. Maghrib lanjut langsung ke isya. Timbullah hukum bahwa tidak wajib berwudu setiap waktu sholat. Cuman sunat untuk diperbaharui. Jadi begitu cara istinbat hukumnya. Jadi kenapa sebagian sunat? Kenapa sebagian sunat muakkad, sebagian sunat biasa? Atau dalam salat tadi pertanyaannya kenapa sebagian sunat ab'ad? Kenapa sebagian sunat hayat? Itu semua yang pertama tergantung kepada status dalil. Bukan dibuat-buat, dirancang-rancang oleh ulama sehingga kita boleh setuju nggak setuju, bukan. Itu bukan rapat di DPR itu. Penentuan mana rukun, mana ab'ad, mana hayat. Itu pakai usul fiqh, ada perangkat hukumnya dalam menilai sebuah perbuatan Rasulullah. Seperti orang mengatakan, kenapa perbuatan Rasulullah itu kita anggap sunat? Kenapa kita wajibkan semua aja? Nggak bisa. Rasulullah istrinya berapa? Ada? Apakah kita wajibkan semua orang itu? 4 aja ributnya satu dunia? Nggak bisa, ada kekhususan Rasulullah. Rasulullah tahajud bagi para rasul itu wajib. Bisa nggak kita wajibkan ke semua? Nggak bisa. Rasulullah aja melihat taraweh 3 malam salat taraweh, semangat orang, Rasulullah langsung takut diwajib. Demi agar tidak diwajibkan, biar memudahkan umat, Rasulullah pulang. Nah, jadi memang itu sudah diatur pengklasifikasiannya seperti itu, bukan untuk kemudian memudahkan. Itu yang pertama. Jadi itu sesuai dengan kekuatan dalil dan makna yang ditunjukkan oleh dalil itu masing-masing. Kemudian yang kedua, yang kedua itu adalah inna dina yusrun, agama ini suka memudahkan. Coba kalau kita bayangkan. Yang paling banyak dalam salat itu rukun atau sunat hayat? Sunat hayat. Kita kalau ketinggalan rukun harus ulang enggak? Harus ulang, wajib, enggak sah salat, namanya itulah makna rukun. Rukun aja yang cuma 13, Masya Allah tinggalnya sering. Katua mua, pula umur dia lanjut semua. Itu rukun yang cuma 3. Kadang-kadang karena moholi pada rakaat lekaya. Sanghe kata mah tak bohte. Salah baca ini. Harus ulang itu semua. Coba kita bayangkan seandainya jumlah sunat hayat yang puluhan itu diwajibkan, berarti tip-tip 2, maka akan kejadian tip-tip semayang luhur naik 5 rakaat, naik 6 rakaat. Ulang-ulang katua takbir, katua baca iftitah, kau ulang lelah. Zuhur bisa 10 rakaat itu. Jadi inna dina yusrun, agama itu memudah, enggak diwajibkan semua. Cuma diberikan yang wajib ini enggak boleh kurang ini. Nah, selainnya kalau mau disempurnakan lebih baik. Kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Nah, coba sunat hayat. Berapa kali Rasulullah baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu? Enggak 3 lah. Rasulullah sujudnya kayak orang meninggal, enggak bangun-bangun. Bisa sejam Rasulullah sujud. Sanggup kita baca sejam itu Subhana rabbiyal a'la? Enggak bisa, enggak sanggup kita. Jadi hikmahnya itu sangat indah sekali. Setelah itu suka memudahkan umatnya. Tapi yang pokok-pokoknya itu enggak boleh juga dimain-mainkan. Memang dimudahkan, tapi ketentuan-ketentuan umumnya enggak boleh dimain-mainkan. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Rasulullah diberikan pilihan antara 2 pilihan, pasti Rasulullah memilih yang lebih mudah untuk umatnya, selama yang mudah itu tidak bermakna buruk. Maka Rasulullah mengancam, la'anallahul mutanatti'in,
Allah melaknat orang yang memberat-beratkan umatku. Hati-hati, itu ada orang berfikir ini kita wajib juga di masyarakat ni. Ini ada dua pendapat ni, satu keras, satu agak ini. Yang keras terus kita kasih ke masyarakat ni. Yang dosis-dosis berat terus, aku berat juga deh. Kena laknat sama Allah itu. Coba. Jadi hati-hati juga dalam mengajarkan agama. Kita juga hukum yang berat-berat aja. Tak masyarakat juga yang berat-berat juga deh. Enggak dikasih sama Allah. La'anallahul mutanatti'in. Inna hadzal din la yushaddu. Agama ini tidak bisa diberatkan melainkan akan bembal balik ke orang yang memberatkan. Dan betapa banyak orang-orang yang terlalu memberatkan diri dalam agama ini, justru dia jatuh ke jalan yang tidak benar. Maka marah langsung Rasulullah. Datang Abu Zar, wahai Rasulullah, saya enggak sentuh istri lagi, saya udah tahajud tiap malam enggak tidur lagi. Apa respon Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung memuji, oh kamu bagus? Enggak, justru dimarahin sama Rasulullah. Bukan begitu cara beragama. Aturannya ikut aturan Allah, sudah diatur sama Allah. Kita ini bukan malaikat, kita manusia. Ada kebutuhan dalam tubuh kita yang kalau tidak terpenuhi, dia akan memberontak, akan menghancurkan yang lain. Maka itu juga harus terpenuhi. Datang sahabat lain, Rasulullah saya enggak puas, enggak makan lagi saya. Setiap hari saya enggak pikir lagi makan-makan. Dunia mandum, hana baju li, hana jaja kopi li, hana perlepu warung kopi yang dunia mandum. Ada yang seperti itu. Apa respon Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung bereh dah ron yang kabereh lanjut di rumah? Enggak, justru kena marah sama Rasulullah. Enggak boleh kita enggak hidup sosial, enggak boleh kita enggak ada warung kopi. Itu membuat kita terasa asing, membuat kita makin aneh sifat kita. Tanpa kita sadari. Jadi begitu, agama ini sudah diatur oleh Allah dan Rasul dan diwariskan cara mengaturnya kepada para ulama. Dan ulama pun cara mengaturnya bukan duduk rapat, musyawarah, bukan. Kalau masalah acara kampung boleh musyawarah, hukum enggak boleh dimusyawarahkan. Jadi mereka itu mengatur hukum sesuai dengan aturan, kaedah, perangkat alat yang sudah diciptakan oleh para ulama, yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis, disebut dengan satu ilmu namanya ilmu usul fiqh. Jadi itu alasan kenapa sebagian wajib, sebagian rukun, sebagian sunat ab'ad, sebagian sunat hayat, semua itu ada perangkat-perangkat hukumnya, ada landasan-landasannya, meskipun di sana sini sebagian ulama sesama mereka juga berbeda pendapat. Itulah karena perangkat-perangkat tadi. Seperti bismillah dalam berwudu. Apa hukum baca bismillah ketika berwudu? Dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab Hambali wajib. Setiap orang sudah berwudu lupa baca bismillah, berarti balik lagi. Bisa 3 kali wudu satu orang tu. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi justru sebaliknya, jangankan bismillah, niat aja enggak wajib. Coba. Niat aja enggak wajib. Jadi beda-beda cara menilai hukum. Saya kira demikian ya, secara gambaran umum bagaimana para ulama memproduk atau menghasilkan hukum. Baik, insyaallah kita lanjutkan Senin depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.